Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayatul Mayanti dengan NIM 2018 0308 Kali ini saya akan membahas salah satu artikel yang berjudul Hybridization Based Nucleic Acid Amplification Test atau HBNAAT terhadap Cartridge Based Nucleic Acid Amplification Test atau CBNAAT terkait multi-drug resistant tuberculosis atau MRTB yang ditulis oleh Sulianto et al. Dalam Indonesian Journal of Clinical Pathology and Medical Laboratory volume 21 nomor 3 tahun 2018 halaman 237 sampai 243. Tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui kesahihan metode HBNAAT terhadap CBNAAT dalam mendeteksi MDR-TB dengan menggunakan bahan pemeriksaan dahak. Untuk metode penelitiannya sendiri, subjek pada penelitian ini yaitu pasien yang didiagnosis sebagai terduga pengidap MDR-TB paru yang berobat di poliklinik MDR-TB. Subjek telah diberikan penjelasan dan memberikan persetujuan tindakan. Bahan penelitiannya sendiri yaitu dahak yang berasal dari sumber penelitian dan sebagian berasal dari bahan yang disimpan di laboratorium patologi klinik. Untuk patokan kesertaan penelitian ini yaitu pasien yang memenuhi salah satu persyaratan klinis terduga MDR-TB atau pasien TB yang gagal mendapatkan pengobatan golongan 2 atau kasus kronis. Pengidap yang tidak mengalami perubahan pada pengobatan golongan 2 mempunyai riwayat pengobatan TB di sarana pelayanan kesehatan non-DOTS, gagal pengobatan golongan 1, tidak mengalami perubahan setelah pemberian pengobatan sisipan, kambuhan, berobat setelah lalai, beriwayat bergaul erat dengan pasien MDR-TB, terjangkit HIV dan bergejala HIV-TB. Subjek dengan bahan pemeriksaan bermutu tidak baik dan tidak dapat diambil ulang, dan yang bersangkutan tidak dapat mengeluarkan dahak walaupun telah diberikan obat pengencernya, tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Dan untuk perlakuan sampel sendiri, subjek diminta untuk berdahak pagi atau sewaktu-waktu. Kemudian dahak diperoleh dengan cara berdahak dalam, kemudian ditampung di dalam wadah steril yang sudah ditandai dengan identitas pasien. Mutu dahak dinilai yaitu apakah bahan tersebut purulen atau tidak tampak seperti ludah. Kemudian dahak dipisahkan ke dalam 2 tabung. Dahak dalam tabung pertama langsung diperiksa oleh CBNAAT, sedangkan yang tabung lainnya disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius selama maksimal 6 bulan. Setelah seluruh sampel terkumpul, bahan tersebut menjalani proses dekontaminasi dan penyairan menjadi deoksiribonukleik acid atau DNA. Hasil dari menyaringan disimpan dalam suhu minus 20 derajat Celcius selama maksimal 6 bulan. Pemeriksaan NHB-NAAT dilakukan apabila jumlah sampel telah memenuhi ukuran untuk penelitian. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Metode CBNAAT dalam mendeteksi M. tuberculosis pada 28 sampel penelitian. Dan untuk pemeriksaan HBNAAT mendeteksi M. tuberculosis pada 25 sampel penelitian dari keseluruhan 51 sampel penelitian, dan ditemukan 3 sampel yang memberikan hasil negatif palsu dalam mendeteksi M. tuberculosis. HBNAAT sendiri merupakan cara baru dalam mendeteksi M. tuberculosis dan MDR-TB. Cara ini dipilih karena HBNAAT memiliki kelebihan yaitu dapat mendeteksi resistensi terhadap INEH secara langsung melalui deteksi mutasi gen CART-G.
Dan metode HbNaAT sendiri memiliki kesahihan berupa kekhasan yang tinggi tetapi berkepekaan rendah dalam MDR-TB terhadap CbNaAT. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 3 sampel yang memberikan hasil negatif palsu. Ketiga sampel ini memiliki salinan DNA sedikit, 2 yang menunjukkan hasil rendah dan 1 menunjukkan hasil sangat rendah dengan menggunakan metode CbNaAT. Namun, jumlah salinan DNA yang sedikit tersebut bukan merupakan penyebab hasil negatif palsu karena terdapat 4 sampel yang memiliki hasil sangat rendah. Dengan metode CbNaAT masih dapat dideteksi positif menggunakan HbNaAT. Kemudian para peneliti menelusuri lebih lanjut dengan mencoba menggunakan beberapa kepekatan pembanding positif dan menemukan bahwa metode HbNaAT dapat mendeteksi salinan DNA 1 Fg per mililiter. Selanjutnya untuk prosedur pemeriksaan HbNaAT di setiap laboratorium perlu dilakukannya tahap optimasi. Di tahap optimasi sendiri dilakukan untuk menentukan kadar primer dan probe, tingkat MgCl2 dan suhu annealing yang sesuai bagi tiap primer. Pemeriksaan HbNaAT sendiri dapat digunakan sebagai sarana penetapan diagnosis MDR-TB di laboratorium rujukan, terutama untuk kasus yang memerlukan diagnosis resistensi InEH dengan cepat. Hasil positif untuk memastikan keberadaan MDR-TB dan hasil negatif perlu dikonfirmasi dengan metode kultur dan uji kepekaan. Metode HbNaAT juga dapat mendeteksi resistensi terhadap rifampicin dan isoniazid, tetapi memiliki kepekaan yang rendah. Dan dengan demikian, untuk pemeriksaan genotip yang baik digunakan untuk mendiagnosis MDR-TB saat ini, yaitu CbNaAT. Yang terakhir yaitu kesimpulan, pemeriksaan genotip yang baik untuk mendiagnosis MDR-TB saat ini yaitu CbNaAT, karena pemeriksaan tersebut dapat mendeteksi keseluruhan mutasi walaupun tidak dapat menjumpai resistensi terhadap InH. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.